Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat dari Gembala Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Villa Melatimas, Pendeta Cornelius Abraham, menyapa saudara, umat-umatnya, kawanan dombanya, dimanapun Anda berada. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-13. Mazmur 51 ayatnya yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara kasih Tuhan, ini perkataan permohonan dari Raja Daud, saudaraku. Setelah Nabi Nathan datang padanya dan setelah dia menghampiri Batsheba, saudaraku, maka Nabi Nathan diutus Tuhan dan Nabi Nathan menyampaikan firman Allah kepada Daud, dan Daud, saudara Tuhan, bertobat. Dan dia, saudara Tuhan, dalam doanya dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara Tuhan, Daud tahu bahwa apa yang dia terima sejak dia masih menjadi, saudara Tuhan, berumur 17 tahun, saudaraku, mengembalakan kambing domba, saudara Tuhan, yang tidak berseberapa itu, saudaraku, tetapi dia selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, saudaraku. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, dia menerima teguran yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Kedudukan sang Tuhan, jabatan tidak lagi sang Tuhan menjadi sesuatu yang berharga bagi dia. Tapi Tuhan, saudaraku, dia tetap jadikan yang berharga. Oleh karena itu dia berdoa, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Saudara kasih Tuhan, dia tahu bahwa kalau Tuhan sudah membuang dia, saudaraku, maka segala sesuatu yang kasih Tuhan yang dia hadapi, saudaraku, tidak ada lagi sang kasih Tuhan membela dia, saudaraku. Dia tidak bisa lagi dengan nama Tuhan aku menghadap engkau. Dengan nama Tuhan aku menjalankan semua. Dengan nama Tuhan aku menjadikan semua ini, saudaraku. Tidak lagi, karena apa? Karena dia tahu, saudaraku, kalau Tuhan sudah membuang dia dari hadapan Tuhan, maka dia menjadi orang yang tidak akan berguna lagi. Dan yang terutama yang kedua lagi dia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia tahu, saudaraku, bahwa selama ini Tuhan, saudara kasih Tuhan, menyertai dia dengan rohnya yang kudus, dalam roh kudusnya. Oleh karena itu, saudara Tuhan, dia menyadari sepenuhnya akan hal ini. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah sang kasih Tuhan kita terima ketika firman Allah datang kepada kita? Kita berkata seperti Daud, mengaku seperti Daud, saudaraku, dan kita menerima segala. Dan kita, saudara Tuhan, punyakah saudara Tuhan beban, saudara Tuhan, untuk jangan sampai Tuhan mengambil rohnya daripada kita, saudaraku. Kalau demikian, saudara Tuhan, kita menjadi orang, saudara Tuhan, yang tidak berdaya lagi di hadapan Tuhan, saudaraku, dan dia tidak akan, saudara Tuhan, menjadikan kita sebagaimana ada. Saudara Tuhan, ayatnya yang ke 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Saudara kasih Tuhan, mari. Daud mengakui, saudaraku, Daud menyadari, dan Daud juga berkata bahwa Tuhan tidak akan berkenan kalau dia tidak, sang kasih Tuhan, datang dengan pengakuan. Tuhan tidak akan berkenan dengan korban sembelihan, Tuhan tidak akan berkenan dengan korban bakaran. Maka kasih Tuhan yang dia lakukan adalah ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, saudaraku. Hati yang patah dan remuk, saudara. Dia sungguh-sungguh, saudaraku, mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa, tidak lagi saudara memberikan persembahan apapun kalau Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan berkata tidak menerima semua itu. Oleh karena itu, saudara, yang terutama yang dilakukan adalah mempersembahkan korban sembelihan jiwanya yang hancur, saudaraku, jiwanya, hatinya yang patah, saudara, dan remuk, saudaraku, menyadari dosa. Saudara. Kalau kita kasih Tuhan belajar dari ayat-ayat ini, saudaraku, maka kita dapatkan bahwa kalau kita berdosa, saudaraku, lalu datang firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, atau entah masalah, saudara Tuhan, dalam hidup kita, berarti, saudaraku, kita menyadari dan kita mengakui bahwa Tuhan adalah yang berfirman itu,
yang akan mengubah segala sesuatu. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah berdosa, saudaraku, kita seperti Saul, saudara kasih Tuhan, kita berdalih, saudaraku, kita berdiri di belakang orang, saudara kasih Tuhan, mungkin berdiri di belakang hamba Tuhan, mungkin berdiri, saudara kasih Tuhan, di belakang gembala, dengan perkataan-perkataan kita, saudaraku, yang kita seakan-akan kita benar, saudaraku, maka itu tidak akan sangat menjadi berkat pemulihan bagi kita. Oleh karena itu, mari saudara kasih Tuhan, biarlah kita boleh persembahkan korban sembelihan hati jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Percayalah, Tuhan tidak akan memandang hina kita, saudaraku, tetapi Dia akan mengangkat kita kembali, menjadikan kita seturut dengan firman-Nya. Karena kita melakukannya, firman Tuhan tidak lagi, saudaraku, berdalih dengan segala sesuatunya. Tuhan tolong kita, dan doa saya selalu untuk saudara, jangan berdiri di atas manusia, jangan berdalih dengan manusia, tetapi mari berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan, terimalah teguran Tuhan, dan terimalah semua firman Tuhan yang mengajar dan mendidik kita. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semua kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, berkat firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus, jangan Kau pandang hina Tuhan Yesus. Korban-korban sembelihan mereka, hati yang remuk, jiwa yang hancur, hati yang patah. Mari Tuhan, hamba yakin percaya firman-Mu, tidak Engkau akan pandang hina. Melainkan Tuhan Yesus, mereka mengaku dan Engkau adalah adil dan setia, tidak akan lagi mengingat-ingat akan dosa kesalahan semuanya, tetapi mereka akan berdiri di hadapan-Mu dengan tegak, dengan berdiri, dengan kuat dan kokoh, bahwa Tuhan berkenan akan seluruh hidup mereka di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkat-Mu Tuhan atas kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, atas usaha mata pencarian pekerjaan mereka, atas segala perjalanan yang mereka lakukan, dengan setiap kendaraan mereka tumpangi. Mari Tuhan tolong semuanya, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Apa saja yang mereka buat, Tuhan menjadikannya berhasil. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Apa saja yang mereka usahakan, Tuhan membuatnya berhasil. Pabrik apapun yang mereka hasilkan, Tuhan menghasilkan dari pabrik-pabrik mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu, hamba meteraikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.